Tuhan, kami ada di hadapan-Mu. Kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus di tengah kami akan melawat tiap-tiap kami, akan berbicara kepada kami masing-masing, supaya firman-Mu itu menerangi hidup kami dan firman-Mu itu benar-benar ya Tuhan mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Mari Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Berkatilah semua kami yang akan mendengarkan firman-Mu, baik yang hadir di sini, baik yang online di rumah. Kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Mari kita membuka Alkitab kita dari yang sudah biasa tahu tadi lagi. Lukas pasal 19, ini betul-betul yang sudah tahu loh. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya percaya dari sekolah minggu sudah tahu kisah ini ya. Iya, tapi kita berharap masih ada mutiara berharga yang akan Tuhan bukakan lagi bagi kita. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tema kita hari ini, iman yang mengalahkan dunia. Saudara-saudari, saya mencari informasi tentang penaklukan Gunung Everest. Pernah dengar ya? Ini adalah gunung yang tertinggi di dunia. Tingginya kira-kira 8.847 meter. Iya, tim pertama itu tahun 1921 dari Inggris. Ada berapa kelompok dan ada juga solo, 2 orang sendiri-sendiri. Dia mencoba untuk naik ke Gunung Everest ini sampai di puncak seperti itu. Tapi kelompok ini pulang karena baik yang berkelompok, baik yang sendiri-sendiri tidak dapat mencapai ke puncak. Tidak tahan mereka dengan dinginnya dan dengan oksigen yang sangat kurang juga di atas. Jadi mereka turun. Bahkan ada banyak orang lain yang hilang ketika mendaki gunung ini gitu. Iya, jadi saya cari tahu siapa sih yang berhasil mendaki gunung ini. Ada seorang Selandia Baru namanya Edmund Hillary. Iya, dia di bawah pimpinan John Hunt ya,
Ada berapa kelompok yang dibentuk oleh John Hunt ini untuk mendaki Gunung Everest ini untuk menaklukkannya. Dan dia mendapat seorang Nepal untuk menjadi pemandu. Iya. Jadi kelompok ini dibagi-bagi. Ada yang masuk dari daerah timur, ada masuk dari daerah selatan, dari beberapa daerah mereka mencoba entah yang manapun nanti duluan menaklukkan gunung itu gitu. Iya, tim yang pertama itu 2 orang, bukan Edmund tapi yang lain, ini orang ini tim kedua. Ya, itu 100 tinggal sedikit lagi, 101 meter lagi. Gak sampai ke atas, mereka harus turun oleh karena salah satu dari set oksigen mereka mengalami gangguan. Iya, kalau mereka lanjut mereka khawatir akan mati. Iya, jadi akhirnya mereka turun dan mereka turun dengan selamat. Dan kelompok daripada Edmund ini tadi, ya, yang dipandu oleh orang Nepal itu namanya Tenzek Nergai ya. Ini masuk dari jalur yang sebenarnya sulit gitu. Ketika tinggal 12 meter lagi menuju puncak kan tetap belum puncak. Iya kan? Jadi merangkak harus naik ke atas gitu. Mereka sudah sangat kelelahan. Ya, tapi mereka terus ya, dan akhirnya mereka lah itu pun sebenarnya Tenzek ini, oleh karena dia hanya pemandu, sebenarnya dia yang bisa lebih dahulu naik. Tapi dia memberi kehormatan kepada Hillary ini supaya dia yang naik duluan. Iya, jadi akhirnya mereka sampai di puncak, ya biasanya menancapkan bendera gitu ya kan, menaklukkan Gunung Everest gitu ya, perjuangan yang sangat luar biasa. 16 menit kemudian mereka harus turun karena oksigen mereka juga mengalami masalah, tapi mereka sudah menancapkan bendera di puncak Gunung Everest ini gitu. Iya, jadi mereka turun juga dengan selamat. Semua orang merubung, yang dirubung siapa? Hillary, bukan si Tenzek itu, karena dia pemandu aja. Semua yang interview gitu ya, menginterview dia dari media-media yang ada, dia saja yang ditanyai semua. Tapi ada satu yang menemui si pemandu ini. Iya, dia tanya, bagaimana perjalanan Bapak ke sana? Baik, puasnya Bapak, puas. Iya, jadi Bapak bukan orang yang pertama melangkahkan kaki di gunung itu. Tidak, karena saya akan sadar, saya ini hanya pemandu. Jadi saya ingin Pak Hillary itu kan itu tujuannya supaya bisa mencapai puncak. Saya bukan itu. Ya maka saya biarkan dia duluan. Wah, waktu saya membaca ini saya pikir gini, wah luar biasa juga ya. Dia kan bisa duluan naik karena dia pemandu, lebih bisa pun dia dari orang Selandia Baru itu. Tapi karena dia hanya pemandu, dia sadar dia pemandu ya, dia satu langkah memberi ya yang dipandunya ini untuk maju dan naik ke atas gitu. Iya. Dan itu pun akhirnya direkam juga oleh karena ada tadi satu yang bertanya dan itu dicatat orang gitu ya, bahwa Sianu ini pun ikutnya meletakkan kakinya di Mount Everest itu, sekalipun dia tidak diberi Ratu Elizabeth gelar bangsawan gitu ya. Tapi Hillary itu orang Selandia Baru itu dikasih kehormatan oleh Ratu Inggris ya, karena Selandia Baru kan di bawah Inggris ya, jadi dia diberi gelar bangsawan. Wah, ya. Jadi mengapa saya terkesan dengan cerita ini gitu ya, penaklukan Gunung Everest saja sesuatu yang berkesan gitu ya, sesuatu yang dianggap hebat oleh dunia. Sampai nama mereka diabadikan dan hari ini kita masih bisa mendapat informasi tentang itu gitu. Lalu saya berpikir tentang Zacchaeus ini. Dunia dalam genggamannya. Mengapa? Karena dia bahasa Inggrisnya chief of tax collector. Dia bukan
pegawai pemungut cukai saja. Dia bosnya. Dia kepalanya. Ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Dunia dalam genggamannya loh. Karena dia kepala pemungut cukai. Berarti ada lagi anak buahnya kan gitu ya. Yang mungut sana gitu. Iya, kalau ibarat narkoba hari ini kepalanya. Dia nggak bergerak. Yang lain itu, tapi miliar masuk, triliun masuk gitu ya. Iya, tapi saya kira Sakeus nggak triliun lah, iya kan? Tapi pajak itu lumayan banyak masuk. Iya, dan mengapa Sakeus itu tidak disukai orang? Kalau dia jujur-jujur aja, saya rasa semua orang akan senang juga dengan dia. Tapi ini dua alasan membuat orang nggak senang. Dia bekerja untuk pemerintah Roma yang menjajah Israel dan dia tidak jujur. Dia itu selalu mengambil keuntungan uang, ya, dari teks yang dia kumpulkan. Iya. Jadi memang pada dasarnya dia sudah kaya, tapi di mana air laut yang bilang puas? Walaupun dia sudah kaya, dia ingin lebih kaya lagi gitu ya. Iya, mau gitu ya. Lagi. Enggak ada orang bilang enggak bias, cukup gitu ya. Semua bilang kurang gitu ya. Yang di sini nih bilang cukup gitu. Enggak juga, jadi bilang kurang juga, kurang gitu ya. Iya, lalap kurang gitu ya. Ya jadi seperti itulah hidup daripada Sakeus tadi. Dan dicatat tadi dia kaya, wealthy, kaya. Iya, saya rasa kalau dia hidup pada zaman kita ini banyak kawannya. Kenapa? Karena banyak uangnya. Ya kan, posisi menjanjikan, uang didapat kan gitu ya kan. Iya, kan dicari-cari orang-orang kayak gini ya kan. Iya, cari orang ya. Kalian cari kawan yang kaya? Cari kawan yang bagaimana? Pasti yang punya kelebihan dong. Gak mungkin cari kawan yang kayak mana? Yang paling blow on gitu ya. Ya, orang-orang seperti ini dikejar oleh dunia. Berjabatan, kaya, wealthy. Tapi sayang dia pendek ya. Rupanya kaya pun gak bisa memperpanjang apa namanya. Bukan saja gak bisa memperpanjang usia, memperpanjang tinggi badan pun gak bisa. Iya, kurasa kalau ada gym pada waktu itu ya, ada restock udah gini-gini. Bergantungan, berlatihan supaya apa? Supaya tambah naik, ya kan, tingginya. Tapi dia tetap a short man. Iya, tetap orang yang pendek, iya. Tapi dia cukup cerdas. Mengapa dia cukup cerdas? Dia lihat-lihat Yesus. Dia ingin tahu siapa sih Yesus ini. Dia kan pasti kupingnya agak lebar juga lah kan. Iya, dia pasti sudah mendengar banyak informasi tentang Yesus. Jadi dia punya keputusan dalam hatinya. Aku mau melihat orang seperti apa sih Yesus itu gitu. Iya. Karena dia pendek, udah dipikirkannya, asak-asakannya pun banyak. Gini gak bisa maju-maju nanti ke depan. Karena berbondong-bondong orang ikut ya untuk mendengarkan ataupun melihat Yesus. Jadi dia sadar, aku pendek gak bisa aku. Iya, bukan karena dia kaya dan terhormat dia, Pak silahkan gitu, enggak juga. Enggak ada yang mempersilahkan dia untuk ya ayo buka jalan untuk Pak Sakeus gitu ya kan. Untuk Pak kepala pemungut cukai, untuk orang kaya gitu. Enggak ada. Iya, karena orang juga mau melihat Yesus itu. Iya kan? Ketika orang juga butuh, ya mana dipedulikan orang dia kan gitu ya. Iya, jadi dia cukup smart menurut saya karena dia memikirkan dari mana nanti Yesus lewat. Iya kan? Lalu dia lihat pohon. Kalian sepintar itu juga pasti ya. Iya, lihat pohon. Wah, Tuhan Yesus akan lewat dari bawah pohon itu. Saya akan naik ke atas pohon itu jauh sebelum dia lewat. Jadi sebenarnya orang gak lihat dia manjat loh. Dia manjat karena hatinya. Aku mau lihat orang seperti apa sih Yesus itu. Ku dengar dia itu tidak menolak orang berdosa. Ku dengar ya dia mengasihi orang. Orang seperti saya yang ditolak oleh masyarakat, ditolak oleh siapapun. Iya kan? Iya. Kalau seperti itu, seperti yang saya dengar siapa Yesus itu. Iya. Entah benarnya seperti itu gitulah. Dia ingin tahu. Iya, dan dia di atas nengkreng.
orang lain nggak lihat. Luar biasa Tuhan itu, saya pikir. Ketika Tuhan Yesus lewat, apa yang tak dilihat oleh orang dia lihat loh. Orang lain mungkin nggak melihat Sakeus di antara dahan-dahan, di antara dedaunan. Ya, tetapi Tuhan Yesus lihat. Iya, dan dia berkata kepada Sakeus, Sakeus turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus turunlah, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Iya. Wah, bagaimana perasaan Sakeus? Berpelawa-pelawa, ya kan? Berbunga-bunga, senang banget dia. Wah, pucuk dicinta, ulam tiba. Yesus bilang, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Cepat dia turun, saya tidak tahu kayak mana caranya dia turun, apa jek gitu aja langsung ke bawah gitu ya, atau lewat apa dahan dan dari pohon itu turun ke bawah. Pokoknya dia turun dengan cepat lah. Senangkah hatinya ya bahwa Yesus mengatakan, aku mau datang ke rumahmu, harus ke rumahmu hari ini, harus ya, keharusan ilahi ini ya. Sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan merasa harus ya ke rumah Sakeus. Iya. Dan orang-orang yang hadir di situ merasa Sakeus itu orang berdosa, tapi dia tidak gitu ya. Iya, makanya dia bilang, Yesus itu kan nabi, Yesus itu kan orang kudus, Yesus itu kan Tuhan. Kok masa sih dia nggak tahu Sakeus itu kayak apa? Kenapa ya? Ya, Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Wah, berarti kalau gitu menurut yang hadir-hadir ini, rumah mereka lebih cocok dikunjungi oleh Yesus daripada daripada rumah Sakeus. Iya, Sakeus orang berdosa, kita enggak ya? Begitu mudahnya kadang kita melihat dosa orang. Ya kan? Tengok si anu itu. Terlambat dia. Tengok si anu itu. Udah bohong lagi dia. Tengok itu. HP lalap dipegangnya, HP lalap. Iya, memang betul pula, memang semua itu. Iya, betul pula, karena itu benarlah maka dilihat. Iya, terbukti memang seperti itu. Tapi betapa kadang kita seperti orang banyak ini juga. Dosa orang kok semua kita lihat. Tapi dosa kita zero. Zero ya. Gak ada dosa kita ya. Hah? Gak ada. Walaupun firman Tuhan itu sudah berulang-ulang mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan itu orang. Kamu bukan orang. Orang sama dengan cerita orang mati. Kalau ada misalnya kan surat ke rumah kita, RCDAT, sudah dipanggil Tuhan si anu. Tapi sepertinya kayak jauh kali itu dari kita. Semua orang akan berbaris, kita enggak ya? Iya, kadang adakah kalian ketika RCDAT gitu, kapan nanti nama saya tertulis di sini orang baca ya? Enggak pernah kan? Gak pernah kepikiran, orang aja yang mati, kita enggak. Hah? Iya kan? Orang aja yang mati, kita jauh lah, masih lama kali, masih umur 14, masih 17, masih 18, 19 gitu ya. Kita semua mendengar cerita di Korea itu ya, ketika Halloween itu mereka rayakan, itu perayaan setan pula itu, walaupun itu dikaitkan dengan hari besar para kudus gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak ada di Alkitab. Saya ketika membaca itu menetes juga air mata saya. 156 orang remaja, mungkin sekitar usia 19 sampai 23 tahun mati malam itu. Oleh karena apa? Oleh karena mereka mau merayakan malam yang istimewa dengan pakaian yang topeng-topeng gitu ya. Dan mereka begitu sesaknya, iya, tempat yang hanya muat
berapa ribu orang, dipadati ratusan ribu orang. Akhirnya nggak bisa bernapas. Dan karena nggak bisa bernapas, remaja-remaja itu pingsan dan mati. Walaupun pertolongan datang mobil demi mobil untuk CPR ya, untuk pernapasan ditekan gitu ya, pertolongan pertama. Tapi 156 orang malam itu mati. Saya melihat mayat itu dijejerkan gitu ya di TV, di berita. Aduh Tuhan, bagaimanalah hati orang tua anak ini gitu ya. Mama, papa kami pergi keluar ya. Mungkin nggak bilang pun kemana tadi perginya. Tapi itulah kalimat terakhir yang mereka ucapkan, karena setelah itu tidak terdengar lagi suaranya. Begitu banyak orang tua yang meneteskan air mata. Nggak pernah berpikir itulah hari terakhir anaknya akan berbicara dengan dia. Dan anak itu sendiri yang pergi dengan gembira juga. Wah, hari ini nanti makan enak di acara khusus ini gitu. Karena orang muda kan selalu mikirin makanan enak. Iya kan? Jadi ini enak nanti, karena memang itu kayak semacam tempat turis di mana biasa orang pergi untuk cari makanan, segala makanan yang enak-enak lah. Iya. Dan iya, mereka sudah bayangkan makanannya yang enak, ketemu sama kawan, kiki sini, kiki sana gitu ya kan. Iya. Gak ada yang tersinggung ini kan. Karena tadi Jonathan tersinggung dia kalau dengar firman Tuhan, aku saja dituduh gitu. Kurasa banyak juga gitu nanti di sini, walaupun bukan orang muda, orang tua pun. Iya, memang dosa selalu di GKM itu. Dosa selalu gitu ya kan. Iya. Sakeus orang berdosa. Tapi Tuhan tahukah? Tahu. Tapi Tuhan befriend, menjadi teman bagi dia. Tuhan Yesus bilang, Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dan dia memang betul-betul ke rumah Sakeus. Sampai tadi menjadi sindiran dari orang lain. Mengapa? Karena Sakeus orang berdosa, dan orang-orang lain itu tadi merasa kurang-kurang berdosa lah dibandingkan dengan Sakeus. Sakeus ini cocoknya dihukumnya ini gitu. Tapi saya karena sikit-sikit dosa saya nggak cocok dihukum gitu ya. Ya seperti itulah. Tapi inilah perubahan yang luar biasa. Iya, yang akan terjadi dalam hidup Sakeus. Tuhan menerima dia, mendekap dia, mengasihi dia itu, wah sangat dalam bagi dia, sangat berharga bagi dia. Sangat berharga. Saya tidak tahu berhargakah bagi kita kalau Tuhan berkata, dari jauh pun aku sudah melihat engkau, dari jauh pun aku sudah mengasihimu. Dari kekekalan aku mengasihimu. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, bukan karena kita harum, bukan karena kita suci, bukan karena kita benar. Kita seperti bayi yang dilahirkan, yang pusatnya tidak dipotong, tidak dimandikan dan kotor. Seperti gambaran yang dituliskan oleh kitab Yehezkiel. Sebenarnya seperti itulah kita, orang-orang berdosa ini tadi terlantar, kotor. Tetapi Tuhan lewat, Tuhan datang. Dia menggunting tali pusatnya, dia membersihkannya, dia membajuinya. Bukankah itu yang Tuhan lakukan ketika dia lewat ke planet ini? Mengunjungi manusia, menjadi manusia. Dia berbicara kepada kita manusia. Dan dia mengatakan dia mengasihi kita. Dia mengatakan engkau berharga bagiku. Engkau berharga. Ketika aku awal menciptakan manusia, aku ciptakannya manusia segambar dengan aku, untuk kemuliaanku. Tapi aku tahu sekarang engkau dilumuri oleh dosa. Walaupun engkau makhluk mulia, tapi engkau dilumuri dengan dosa. Aku tahu, kata Tuhan, dan aku datang untuk
mengambil engkau, mencari engkau untuk menyelamatkan engkau. Dia datang untuk membersihkan kita dari kotoran kehidupan kita. Dia datang untuk menyelamatkan kita. Sama seperti Gomer, Hosea datang mencari Gomer, seorang pelacur yang sudah berganti-ganti pria dalam hidupnya. Bahkan sudah terjual di tempat pelacuran. Tapi Hosea mengambilnya menjadi istri. Ya, memberikan kepada dia dignity, kehormatan. Dia diangkat dari lumpur ya pelacurannya itu. Dia diampuni, dia diterima, dia dibajui. Ya, dia diberi posisi menjadi istri daripada Hosea. Itu adalah gambaran dari apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Kita sudah terjual. Sakeus terjual di bawah kuasa uang. Iya, kita terjual di bawah kuasa dosa. Apakah itu dosa ya penyembahan berhala, apakah itu dosa uang tadi juga? Apapun kita lakukan untuk uang. Segala jalan dosa, tidak berkenan pun kepada Allah. Yang penting aku dapat uang. Saudara-saudara, kita terjual seperti Gomer. Kita seperti bayi yang dicatat di dalam Yeskiel itu. Betul-betul berdarah-darah kotor. Tak ada yang menyapihnya, tak ada yang membersihkannya. Siapa yang menyapih kita, membersihkan kita? Siapa yang memelihara kita? Kalau bukan yang datang, bukan Tuhan yang datang untuk menolong kita dalam hidup. Ketika kita masih hidup di dunia ini, lalu siapa yang menolong? Apa karena hebatnya kita maka kita masih bernapas sampai hari ini? Bukankah itu adalah anugerah yang berasal daripada Tuhan semata-mata? Dia bukan saja memberi napas, dia memberi udara, dia menopang kita. Ketika kita masih berdosa pun sudah dipelihara, diberi makan. Ya, banyak perbuatan Tuhan yang secara umum diterima oleh orang yang tidak mengenal Allah sekalipun. Tuhan masih menopang. Tapi di manakah Tuhan kita buat dalam hidup kita? Adakah hati kita seperti Sakeus? Aku ingin melihat Yesus. Pernahkah dalam hati kita, aku ingin bertemu dengan Tuhan? Sudah lama aku Kristen, dari bayi mungkin sudah dibawa ke gereja, ya, sudah diserahkan oleh orang tua kepada Tuhan. Tapi pernahkah dalam hati kita seperti Sakeus, tanpa memikirkan harga dirinya, karena dia kepala tadi pemungut cukai, dia memikirkan dia peka kepala, nanti diejek, dihina orang, gak lagi menjadi masalah. Satu yang menjadi kerinduannya, I want to meet Jesus. Aku ingin bertemu dengan Yesus. Aku ingin melihat dia. Aku ingin ya melihat orang seperti apa dia. Iya, hati yang rindu tidak pernah Tuhan abaikan. Tuhan menemui Sakeus di jalan hidupnya. Tuhan juga mau menemui saudara, menemui kita semua di jalan hidup kita. Dengan berbagai cara. Kalau kita dengar tadi kesaksian Jonathan lewat kegagalan. Sakeus bukan lewat kegagalan, lewat keberhasilan. Lewat semuanya ada. Jadi tidak terbatas cara Tuhan bisa menemui orang di jalan hidup orang. Ada yang memang harus gagal supaya dia akhirnya tahu dia terbatas. Dia butuh Tuhan dan dia bisa datang kepada Tuhan yang mengulurkan tangan untuk dia. Tapi ada juga yang setelah memperoleh Tuhan menemui dia. Ya, Sakeus beroleh segala-galanya, jabatan, ya. Jabatan, dia beroleh harta. Cuma wanita mungkin enggak ya, enggak ada catatan dia berzina, ada catatan banyak perempuan selir-selir dalam hidupnya.
Tapi kalau jabatan dan uangnya banyak, iya, Tuhan mengasihi dia. Tuhan mengasihi Zakheus, walaupun Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi Zakheus. Tuhan mengasihi kita, walaupun dosa itu tetapnya bau hidung Tuhan menciumnya. Gak suka Tuhan mencium dosa itu. Tapi dia mengasihi manusia. Dan dia telah berkorban di kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya supaya dosa kita yang banyak itu bisa diampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percaya kita Zakheus bertobat? Percayakah kita berharga bagi Zakheus? Tuhan yang menemui dia di jalan hidupnya. Dari mana buktinya kita bisa percaya? Bagaimana hati yang cinta uang bisa lepas dari uang? Bagaimana orang yang tadi cinta game lepas dari game? Bagaimana orang yang cinta jabatan, bukan lagi jabatan nomor 1? Ya, bagaimana orang yang adiktif, terikat kepada hal-hal tertentu bisa lepas dari apa yang mengikat hidupnya selama ini? Luar biasa. Tuhan bekerja tak terlihat oleh mata, tapi nyata dalam realita. Nyata dalam realita. Karena Zakheus mengeluarkan pundi-pundinya dan berkata, Tuhan, setengah dari harta milikku, bukan semua harta miliknya itu hasil hasil penipuannya. Iya. Tapi apa yang dia bilang, setengah dari semua yang kumiliki ini akan kubagi-bagikan bagi orang yang memerlukannya. Bukan masalah kepada siapa dia bagikan itu, tapi kok bisa ya hati yang lengket kepada uang, kepada dosa, kok bisa lepas gitu. Kadang orang mata zina aja gak bisa lepas-lepas. Nafsu yang terus menguasai, tak bisa lepas-lepas. Apalagi kalau semua itu berusaha untuk lepas dengan kekuatan sendiri. Kehadiran Tuhan membawa kelepasan dalam hidup Zakheus. Iya. Dan luar biasa saya rasa apa yang terjadi ini, karena ini impossible. Saya rasa kalau semua orang mendengar kisahnya, semua orang akan bilang, masa iya? Masa Zakheus bisa gitu ya? Iya. Saya harap satu saat orang akan bilang, bagian gue nandesian wahdayari. Ya bukan yang buruknya ini ya. Tapi kok bisa dia berubah ya? Kok bisa ya? Pencuri panjang tangan jadi tangannya gak panjang lagi. Ya kan, kok bisa ya? Pendusta nomor 1 itu, penipu itu. Kok bisa ya? Udah, iya, tidak, udah berkata benar. Kok bisa ya? Orang yang cuek, bebek, gak pernah peduli dengan siapapun. Jadi care dengan orang. Iya, banyak anak muda zaman ini gak care dengan siapapun. Dan orang tuanya pun gak care. Gak ada kepeduliannya. Padahal masih makan dari periuk orang tua, itu pun sudah gak peduli. Dan banyak juga bapak-bapak pun sama saja. Lebih suka dia main main bola kaki ya. Atau naik gunung kali ya. Atau mancing. Mancing ya. Mancing kata Epo, berarti dia suka mancing ini. Nah, rupanya bukan laki-laki aja suka mancing, perempuan pun bisa rupanya suka mancing. Iya kan? Bisa seperti itu. Terikatnya dan gak mau keluar dari sana. Saudara-saudara, luar biasa. Saya ingat waktu benjolan ada di leher dan di kepala saya. Saya pikir vonis mati sudah tiba. Aku akan pulang dengan bahagia. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan.
Dan kitab Filipi berkata, bagi orang percaya mati itu untung. Orang selalu merasa mati itu puntung. Ini mati itu untung. Karena akan pindah untuk menetap bersama-sama dengan Tuhan. Tapi walaupun saya sudah menunggu, karena mungkin inilah yang akan saya alami 2012 itu terjadi. Tapi di 2013 benjolan di leher dan kepala saya hilang. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Tapi yang saya tahu Tuhan bisa berbuat apa saja. Iya, Dia menyembuhkan. Dia juga bisa menyembuhkan dari keterikatan tadi. Dia bisa menyembuhkan kita dari dosa-dosa yang selama ini menguasai hidup kita. Dan Sakeus, si pencinta uang, menjadi tidak lagi cinta uang tapi cinta Tuhan. Iya, betapa luar biasanya. Iya, orang yang mencintai game bisa lepas dari game. Orang yang pikiran kotor, pencemaran diri, bahkan berzina bukan secara pikiran saja, tapi juga secara aktif melakukannya bisa lepas. How great our God is. Betapa besarnya Allah kita. Betapa besarnya Allah kita. Dia dapat benar-benar melepaskan. Seperti Dia melepaskan Sakeus, Dia juga dapat melepaskan kita. Dan Sakeus berkata, Tuhan, kalau ada yang kutipu, kubalikkan pun sama bunga-bunganya 4 kali lipat. Orang yang cinta uang kok bisa ya? Biasanya berhutang, mengembalikan sejumlah hutang itu aja, kalau bisa disunat gitu, kurangi, ya kan? Ini 4 kali lipat pun Tuhan, aku mau. Sekarang pindah ya, bergeser ini. Dari duit, dari dunia, bergeser kepada Tuhan. Bukan karena hebatnya Sakeus, tapi karena Tuhan mengunjungi Sakeus. Karena Tuhan masuk ke dalam rumah Sakeus. Dan Tuhan bukan masuk ke rumahnya saja, ke dalam hidupnya. Iya, ini saya lihat hal yang luar biasa. Iya, Sakeus, ia benar-benar berbeda. Setiap orang yang melihatnya di jalan gitu ya kan, akan bersuka cita. Kenapa? Ya, entah berapa orang ditipunya orang. Dikunjunginya satu-satu rumahnya. Dulu ku ambil pajakmu, sekian dulu ku lebihkan. Ini ku balikkan katanya. Kemana-mana dia udah bawa kantong-kantong dia. Bawa kantong-kantong dia. Yang ini dulu sekian. Kurasa otaknya tokcer juga itu. Diingatnya berapa tipunya orang semua. Kita kadang rutang pun gak ingat pula utang kita. Lupa-lupakan saja gitu kan. Lupakan. Ketika ada duit pun lupakan. Akhirnya gak diberkati Tuhan lagi kita ya kan. Karena harusnya bisa dilakukan gak kita lakukan. Iya. Sakeus. Iya. Berapa digit otaknya kira-kira itu ya. Berapa banyak. Sudah berapa lama dia menjadi kepala perpajakan, sudah berapa banyak orang yang ditipunya. Tapi dia ingat dan dia balikkan. Seisi kota saya rasa terjadi kebangunan rohani. Wah, Tuhan sudah berbuat sesuatu yang baru dalam hidup Pak Sakeus. Wah, kita juga bisa dilawat Tuhan seperti dia. Terjadi revival. Iya, makanya kalau ada 6 orang hari ini akan menyatakan imannya kepada Tuhan, menerima baptisan orang percaya, bukan baptisan kecil, tapi ini baptisan orang percaya. Iya, diharap gaungnya nanti seperti iman Sakeus ya. Iya, kemana-mana terdengar, ya kan? Wih, Sakeus itu sudah bertemu dengan Tuhan. Berubahlah hidupnya itu. Saya paling hebat, saya rasa pengakuan dari Yesus sendiri. Yesus bilang, hari ini sudah terjadi apa?
keselamatan dalam rumah ini. Kan bukan dalam rumah itu maksudnya kan, tapi dalam hidup Sakeus. Karena Sakeus pun adalah anak Abraham. Berarti Yesus mengakui iman Sakeus itu seperti iman Abraham. Sakeus disejajarkan dengan Abraham. Wah, ini luar biasa ini. Iya kan? Jonathan disejajarkan dengan Abraham. Wah, gimana itu ya? Wah, karena iman Abraham yang percaya penuh kepada Tuhan dengan meninggalkan Ur Kasdim, ada juga pada Jonathan, kan begitu ya? Sudah tumbuh iman itu oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Bukan satu firman, saya rasa dari kecil sudah, ya mungkin dia enggak terlalu dari kecil. Ada orang-orang lain dari kecil. Ya, tapi kemudian ya bertumbuh sedikit-sedikit, akhirnya benar-benar tumbuh dengan benar. Dan akhirnya menjadi pohon yang kuat, yang angin pun takkan menggoncangkannya. Ya, dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita hubungkan ini dengan 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke 1 sampai 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Surat kiriman Rasul Yohanes sebelum kitab Judas, kitab Wahyu ya, berarti dari belakang hanya beberapa lembar. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iya, ketika Tuhan sudah membaharui Sakeus, dunia, uang, ya segala yang ditawarkan dunia, ya itu tidak lagi nomor satu baginya. Iman yang benar akan membuat pindah objek daripada hidup kita. Ketika kita belum dilahirkan kembali, ketika kita belum diampuni dan diselamatkan oleh Tuhan, dunialah satu-satunya di otak kita ini. Itulah yang kita pikirkan terus menerus. Tapi ketika Tuhan sudah menemui kita di jalan hidup kita menerima firman Tuhan, ada iman, ada percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib untuk kita. Kita dibersihkan. Iman itu akan mengalahkan dunia. Mengalahkan Mount Everest saja tadi sudah hebat. Ini mengalahkan dunia. Dunia yang dikejar-kejar oleh semua orang. Kita nggak terlalu berharga itu bagi kita. Bukan kita nggak perlu kebutuhan-kebutuhan kita. Karena kalau soal kebutuhan kan, kalau Kristus sudah mati di kayu salib untuk dosa, surga pun Dia berikan, dunia pun. Ya, apa kata Tuhan? Kalau engkau mengutamakan aku lebih dahulu, aku akan memberikan kepadamu apa yang perlu. Jangan takut sebagai orang percaya tidak dipelihara ya oleh Tuhan. Tuhan luar biasa. Dia bukan saja mengampuni dosa dan memberi surga, tetapi Dia juga berjanji, aku menyertai engkau, aku akan memelihara engkau, aku melindungi engkau. Sampai kapan? Sampai selamanya.
sampai kita mati, sampai putih rambut, ya, sampai sudah bongkok, sampai sudah sudah, ya, nafas ini tinggal satu-satu, sampai mati. Aku menggendong kamu, aku memelihara kamu, kata Tuhan. Orang percaya saja yang tidak cinta dengan semua yang ditawarkan oleh iblis. Orang percaya tahu, ya, walaupun ya perzinahan itu atau game atau apapun itu nikmat, tapi itu nikmat yang membawa kepada maut. Karena tidak ada penyembah berhala, tidak ada dosa yang memiliki tempat di hadapan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang percaya, orang yang dilahirkan baru akan mengasihi Allah, akan mengasihi sesama orang percaya, ya, sehingga tidak ada tempat untuk kasih kepada dunia yang akan binasa ini, yang akan hilang ini. Orang yang mengasihi dunia gak mungkin ada kasihnya kepada Allah. Tapi orang yang mengasihi Tuhan juga tidak mungkin dia akan ditarik terus oleh dunia dan dia mau. Mungkin dia pernah tergelincir, tapi dia tidak berenang di dalamnya. Dia akan keluar. Iya. Kalau burung jatuh ke dalam air, dia tidak akan bilang, "Oh, senang-senang aku di air," gitu. Enggak. Dia akan berusaha untuk keluar. Tapi kalau ikan habitatnya memang air, ya, dia senang di air. Orang berdosa habitatnya memang berdosa, tuntun dosa itu terus, disitulah kesenangannya. Tapi kalau dia sudah menerima Tuhan Yesus, lahir baru, lahir di keluarga Allah, ya, maka dia tidak ada lagi, tidak habitatnya di dosa itu lagi. Kalaupun pernah dia terpeleset dan jatuh, tapi dia tidak akan enjoy, nikmati di situ. Karena Tuhan sudah mengubah hidupnya, hatinya dan pikirannya. Iya, keselamatan sudah terjadi pada Sakeus. Allah mengakuinya. Tuhan kita mengakui, Sakeus, kamu juga punya iman seperti iman Abraham. Aku mengakui kamu, ya, aku mengakui keselamatan sudah terjadi dalam hidupmu. Kapan ya kira-kira Tuhan akan bilang gitu sama kita ya? Ya, sudah terjadi keselamatan pada hidupmu, anakku. Karena kamu pun sudah memiliki iman seperti iman Abraham. Mempercayai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Dan meninggalkan apa yang Tuhan suruh untuk ditinggalkan. Orang percaya mengalahkan dunia. Ya, yang mengalahkan Everest tadi sudah luar biasa. Tapi akan lebih luar biasa lagi. Baik bagi orang muda, baik bagi orang tua yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan dunia tidak lagi menindih dia. Dunia tidak lagi berkuasa atas dia. Dia tidak lagi stres kalaupun tidak beroleh seluruh dunia. Karena dia tahu dia sudah memperoleh yang paling berharga. Yaitu pengampunan dosa, keselamatan, janji pemeliharaan Tuhan di bumi ini. Jadi kalau hari ini anak-anak kami ada 6 orang ya, yang akan memproklamirkan imannya, menceritakan apa yang Tuhan telah buat bagi kalian. Jangan pernah melupakan betapa baiknya Tuhan, betapa kasih dan luar biasanya ya Tuhan yang berkemurahan kepada kita. Karena kita juga tidak punya kelebihan dibanding orang-orang lain. Tapi Tuhan menemui kita di jalan hidup kita sehingga kita bisa percaya Dia berkuasa mengampuni dosa dan Dia berkuasa ya akan memelihara hidup kita terus sampai suatu saat kita kembali ataupun satu saat kita dijemput untuk dibawa
tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Iya, jadi inilah firman Tuhan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih di sini kepada orang tua yang pada waktu anak-anak ini masih kecil berjanji dulu di hadapan Tuhan untuk berdoa, untuk membawa anak ini kepada pengenalan akan Tuhan. Saya tidak tahu seberapa banyak pengaruh dari keluarga terhadap anak-anak ini, tapi pasti ada. Tapi kita telah dipakai Tuhan bekerja sama. Kami juga gereja dipakai Tuhan untuk menuntun mereka kepada kebenaran, supaya akhirnya mereka sampai kepada hubungan pribadi dengan Tuhan, kepada pengampunan dosa, kepada hidup yang kekal, kepada pemeliharaan Tuhan di bumi ini, sehingga tidak pernah lagi mereka berjalan sendirian di bumi ini. Kalaupun nanti kita orang tuanya, pendetanya, tidak hidup lagi di bumi ini, sudah ada yang akan menyertai mereka sampai kepada kekekalan. Saya itulah sukacita saya kalau ada orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Iya, baptisan orang percaya ini bukan membawa kepada keselamatan. Baptisan ini adalah proklamasi iman, sekaligus kita diingatkan apa yang telah Tuhan buat. Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, bagaimana kita sudah disalibkan bersama-sama dengan Tuhan dari manusia lama kita, dan bagaimana kebangkitan Kristus menjadi jaminan kehidupan baru dalam hidup kita, dan kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apa yang telah dimulai Tuhan, kiranya Dia melanjutkannya seterusnya. Kiranya kalian berdiri kokoh dalam hubungan dengan Tuhan, dan kiranya kalian menjadi seperti pohon yang kuat itu, ya, yang walaupun angin badai datang akan teguh dan juga akan berbuah lebat, dan buahnya bisa dinikmati. Nama Tuhan dimuliakan. Orang menikmati oleh karena ada buah Roh Kudus, ada buah ya kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia dalam hidup kalian. Kita hidup masih di tengah dunia. Jagalah diri dari pencemaran dengan dunia, dengan terus melekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau menemui Sakeus di jalan hidupnya. Engkau menemui Paulus juga di jalan menuju Damsyik itu. Engkau menemui kami di jalan hidup kami, lewat firman Tuhan yang kami dengar, lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kami alami. Engkau sedang menunjukkan siapa Engkau. Engkau mencari kami untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau tidak mau ada yang hilang, ada yang binasa dalam dosa. Terima kasih Tuhan untuk mencari kami. Terima kasih mencari anak-anak kami ini. Kami bersyukur atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, bagi anak-anak kami. Kami berdoa jikalau masih ada di antara kami yang sudah mendengar firman-Mu tapi belum jelas keselamatan itu, pengampunan dosa, pengakuan Tuhan Yesus bahwa orang itu telah diselamatkan. Keselamatan sudah tiba dalam hidupnya. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah yang berbelas kasihan, berbicaralah kepada tiap-tiap kami, baik yang muda, baik yang tua, supaya tidak seorang pun yang akan binasa di antara kami. Kiranya turunlah kemurahan Tuhan, sehingga bertambahlah tiap-tiap hari orang-orang yang diselamatkan. Baik di tengah orang muda ini, baik di tengah orang-orang tua, baik di tengah lansia, baik di tengah siapapun yang belum diselamatkan. Terima kasih untuk mati bagi kami. Kami tidak layak menerima kasih yang besar itu. Terima kasih untuk menerima hukuman ganti kami, supaya kami tidak dihukum lagi, baik di dunia yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Engkau
bisa membaharui kami, menjadikan kami baru, menjadi anak-Mu. Sehingga oleh iman itu kami pun akan mengalahkan dunia. Seperti Sakeus, dunia tidak lagi terpenting baginya. Kami juga, sekalipun kami hidup di dalam dunia, kami yakin Engkau memelihara kami. Dan kami tidak mau dunia merusak kami. Oleh karena kami tahu Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Engkau telah menolong kami. Kami mengucap syukur, kami akan melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.